Nah, umumnya untuk lemari es biasa itu menggunakan sensor, itu jumlahnya ada 2 buah. Nah, yang pertama itu adalah sensor panas yang ada di mesin kompresor lemari es. Nah, pernah nggak kalian melihat atau mengalami kejadian begitu kalian menempatkan sebuah gelas yang diisi dengan air es, nah kemudian kalian siramkan dengan air panas. Nah, apa yang terjadi? Hai sobat, kali ini saya akan bagikan tips bagaimana caranya untuk menggunakan lemari es atau kulkas agar lebih hemat listrik. Nah, mau tahu bagaimana caranya? Simak terus. Oke, sebelum saya bicara tentang tips-tips bagaimana caranya untuk menggunakan kulkas atau lemari es agar lebih hemat listrik, sebelumnya pahami dulu cara kerja lemari es agar nyambung dengan tips-tips yang akan saya berikan berikut ya. Nah, yang pertama harus kita pahami adalah mesin lemari es ini menggunakan sensor-sensor. Nah, umumnya untuk lemari es biasa itu menggunakan sensor, itu jumlahnya ada 2 buah. Nah, yang pertama itu adalah sensor panas yang ada di mesin kompresor lemari es. Nah, yang kedua adalah sensor dingin yang namanya termostat yang diletakkan di bagian dalam lemari es. Nah, peletakannya biasanya di bawah evaporator atau rak freezer. Seperti ini sobat. Nah, dengan mengenal 2 sensor ini pastinya kita akan lebih mudah untuk mengetahui cara kerja mesin lemari es sobat. Oke? Nah, bagaimana sih caranya untuk menggunakan lemari es atau kulkas biar bisa lebih hemat listrik? Tips pertamanya adalah jangan pernah penuh memasukkan bahan makanan ke dalam lemari es sobat. Jadi kalau dalam kemasan atau dalam kardus lemari es tersebut tertera bahwa lemari es tersebut bisa menampung kapasitas sebanyak 200 liter, idealnya isilah dengan 80% saja atau 160 liter sobat. Kenapa? Karena kalau kita mengisi kulkas secara penuh sudah otomatis tidak ada celah-celah angin untuk masuk dan keluar ya. Nah, inilah yang bisa menghambat pendinginan lemari es sobat. Nah, paling gampangnya adalah kalau kita ibaratkan di diri kita ini ya. Nah, kalau kita berkumpul pada suatu aula, nah mana yang paling nyaman? Berkumpul dengan suasana yang penuh sesak atau berkumpul tapi masih ada celah sobat? Nah, pastinya dengan adanya celah itu lebih nyaman ya sobat ya. Oke, nah tips kedua agar lemari es atau kulkas bisa lebih hemat listrik adalah jangan terlalu sering buka tutup lemari es ya sobat. Nah, hal ini pernah saya bicarakan di video yang ini ya. Nah, kalau kita sering membuka atau menutup lemari es, itu pastinya udara yang ada di dalam lemari es akan gampang tercampur dengan yang ada di luar. Nah, hasilnya adalah udara yang seharusnya dingin itu kembali menjadi hangat. Dan ini pastinya akan membuat sensor membaca bahwa begitu lemari es ditutup, kulkas pastinya harus mundur ke start awal. Nah, jadi kalau misalnya tadi di suhunya itu tertera mungkin dia sudah 20 derajat, begitu kita buka lemari es dan kita tutup lagi, ini akan terbaca bahwa suhunya itu sudah naik menjadi 21 derajat dan dia harus mengulangi 1-2 langkah sebelumnya untuk mulai pendinginannya kembali sobat ya. Oke, nah inilah yang akan membuat lebih boros listrik. Nah, tips yang ketiga agar kulkas atau lemari es bisa lebih hemat listrik adalah jangan memasukkan makanan panas ke dalam lemari es. Nah, jika kita memasukkan makanan panas ke dalam lemari es, ini pastinya makanan tadi yang panas akan juga mempengaruhi makanan yang ada di dalam dan juga mempengaruhi sensor dingin yang saya sebutkan tadi. Nah, sensor ini pastinya akan kacau dan menilai bahwa suhu yang ada di ruangan itu sudah kembali panas dan akhirnya dia akan memerintahkan mesin kompresor untuk bekerja lebih ekstra lagi ya sobat ya. Nah, selain itu makanan yang panas ini biasanya akan mempengaruhi rasa makanan yang ada di sekitarnya yang ada di lemari es. Nah, jadi jangan pernah memasukkan makanan yang panas ke dalam lemari es. Oh ya, untuk ketidaksesuaian antara makanan yang panas yang sangat tidak cocok bila langsung dipasangkan atau dimasukkan ke dalam makanan yang dingin, saya akan mengajak kalian untuk melihat berdasarkan pengalaman yang ada. Nah, pernah nggak kalian melihat atau mengalami kejadian begitu kalian menempatkan sebuah gelas yang diisi dengan air es, nah kemudian kalian siramkan dengan air panas. Nah, apa yang terjadi? Nah, sebagian gelas pastinya langsung pecah kan. Nah, begitu pula lah sistem yang ada di lemari es. Nah, kalau kita paksakan memasukkan makanan yang panas ke dalam kulkas yang memang sebenarnya sudah dingin, nah ini pastinya akan membuat kerusakan-kerusakan kecil yang mungkin tidak kita sadari pada kulkas kita sobat. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang keempat. Oh ya, sebelum kita lanjut ke tips keempat, bagi kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, ayo buruan subscribe karena saya akan terus mengupload video-video yang bermanfaat terkait dengan kelistrikan, seperti review alat elektronik,
tips dan trik bagaimana caranya untuk menghemat listrik, dan tutorial perbaikan alat elektronik yang pastinya akan mudah kalian pahami bahkan bagi yang pemula sobat. Dan tips keempat agar kulkas atau lemari es itu bisa lebih hemat listrik adalah atur tombol suhu yang ada di lemari es dengan tepat. Nah, jadi mengatur tombol suhu yang ada di lemari es ini idealnya jangan terlalu rendah dan juga jangan terlalu tinggi, karena masing-masing punya risiko sobat ya. Nah, kalau kita atur tombol suhunya ini terlalu rendah, alhasil pada saat kita mau membekukan makanan, proses pembekuan pastinya akan berlangsung lebih lama. Sedangkan kalau kita setel tombol pengatur suhu yang ada di lemari es itu terlalu berlebih, maka yang terjadi adalah pemborosan listrik sobat. Karena apa? Karena biasanya kalau kita atur tombol pengatur suhu itu berlebih, ini kulkas tidak peduli. Walaupun makanan atau minuman yang ada di dalam freezer itu sudah membeku, dia akan tetap terus bekerja untuk mengirimkan cairan pendingin atau cairan freon. Nah, pekerjaan yang sia-sia inilah yang akhirnya membuat listrik terbuang-buang dan ujung-ujungnya akan membuat lebih sedikit boros listrik sobat. Nah, jadi yang paling tepat adalah atur tombol suhu lemari es di posisi yang pas. Nah, paling enak patokannya seperti yang pernah saya sebutkan di video ini adalah berdasarkan isi freezernya sobat ya. Oke, kita masuk ke tips kelima agar kulkas atau lemari es kita bisa lebih hemat listrik. Dan tipsnya adalah rutin membersihkan bagian dalam lemari es atau kulkas sobat. Nah, membersihkan lemari es ini adalah sebuah kewajiban ya, terutama lemari es atau kulkas yang menggunakan sistem bunga salju atau bunga es sobat. Nah, jadi kalau kulkas sudah penuh dengan bunga salju atau bunga es, sebaiknya cepat-cepat dibersihkan. Karena apa? Karena pastinya lapisan bunga es atau bunga salju ini akan menghalangi uap dingin yang keluar dari evaporator atau yang keluar dari rak yang ada di freezer lemari es sobat. Nah, jadi kalau kita letakkan makanan atau makanan dingin yang ada di dalam lemari es, ini cairan pendingin tidak akan langsung tembus ke makanan tersebut, tapi akan melewati bunga salju terlebih dahulu. Nah, proses inilah yang akan memperlambat terjadinya pembekuan di makanan atau di minuman tersebut. Nah, hal ini pula yang akan menyebabkan kulkas kita itu lebih boros listrik sobat. Karena seharusnya pada saat contoh kita membekukan es batu yang besarnya segini ya, kita membutuhkan kurang lebih sekitar 8 atau 10 jam. Nah, tapi dikarenakan ada bunga salju yang tebal, itu biasanya akan memakan waktu lebih lama. Alhasil kulkas juga akan lebih lama bekerjanya. Nah, hal logika inilah yang akan membuat pemborosan listrik sobat. Oke, sekarang kita lanjut sekaligus ke tips ke-6 dan tips ke-7 agar kulkas atau lemari es kalian bisa lebih hemat listrik. Oh ya, sebelumnya jika kalian punya pertanyaan apapun, silahkan ketikkan pertanyaan kalian tersebut di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini sobat ya. Oke, nah tips ke-6-nya agar kulkas atau lemari sekalian itu bisa lebih hemat listrik adalah perhatikan pintu lemari es kalian. Nah, jika ada celah yang ada di karet pintu lemari tersebut, itu harus kalian perbaiki sobat ya. Karena celah yang ada di karet atau di pintu lemari tersebut akan membuat udara yang ada di luar dan di dalam ini akan gampang sekali untuk keluar masuk. Nah, hal ini juga masih terkait dengan tips-tips sebelumnya ya. Nah, jadi kalau kalian menemukan pintu lemari kalian itu karetnya tidak tertutup rapat, kalian harus perbaiki segera sobat. Nah, hal ini pernah saya bahas di video yang ini ya. Nah, kalau kalian ingin menonton video tersebut, silahkan kalian klik saja linknya yang ada di bagian kolom deskripsi video ini sobat, atau nanti di bagian akhir video akan saya sertakan sampulnya sobat. Oke. Nah, tips ke-7 agar kulkas atau lemari es kita bisa lebih hemat listrik adalah kalian bisa menggunakan alat tambahan penghemat listrik. Nah, alat tambahan penghemat listrik saat ini di pasaran sudah banyak sekali ya. Nah, salah satunya adalah kapasitor yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau kalian mau lebih murah, kalian bisa buat sendiri sobat. Nanti akan saya bikinkan video tutorial pembuatannya sobat ya. Nah, kalau kalian lihat nanti sudah ada tulisan yang muncul di atas ini, berarti video tersebut sudah siap dan bisa kalian klik atau kalian tonton sobat ya. Nah, tapi sebenarnya khusus untuk kulkas saya punya rekomendasi alat penghemat listrik lain ya. Nah, alat tersebut adalah ini dia. Nah, alat ini adalah sebuah relay otomatis yang bisa kita atur kapan menyala dan kapan mati sendiri sobat. Nah, alat ini bisa dipasangkan ke lemari es. Jadi kita bisa atur kapan kulkas ini bisa mati menyala sendiri. Nah, paling enaknya adalah untuk menghemat listrik, kita bisa matikan kulkas ini di 3 jam sebelum pagi hari, yaitu sekitar jam 4, jam 5, dan jam 6 pagi. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya.
Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam. Oh ya, di video ke depan kita akan beralih dari tema seputar kulkas atau lemari es ke tema yang lain sobat ya. Nah, mau tahu temanya tema apa? Silahkan kalian ikuti Instagram atau Facebook saya sobat. Oke?